Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih biladana wa aslih wulata umurina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Amma ba'd. Kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya. Kita dikumpulkan di majelis ta'lim di Masjid Al-Istiqomah Kelapa Gading, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa bermajelis ini. Semoga majelis kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan taufik menuju amal, dan menjadi sarana yang memudahkan kita menuju ke jannahnya. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada qudwah dan suri tauladan kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan di atas ajarannya yang lurus hingga yaumul qiyamah. Sebagaimana juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memperbaiki kondisi kita, memperbaiki negeri kita, meluruskan para pemimpin kita, memberikan istiqomah dan petunjuk kepada para rakyatnya, dan juga memberikan selalu jalan dan bimbingan di atas petunjuk yang lurus ini kepada kita kaum muslimin secara umum. Allahumma. Materi kita di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hanya kepada Allah engkau berharap. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang ada di Masjid Istiqomah ini, dan juga para pemirsa Al-Hujjah dimanapun Anda berada, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang mulia, adalah merupakan inti daripada kita beragama. Oleh karena itu, di setiap Al-Fatihah yang kita baca, kita mengucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita beragama itu bukan sekedar ibadah, tapi juga minta tolong, berharap, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sholat terus ya, kemudian dia ibadah yang lainnya banyak, tilawah Qur'annya banyak, tapi tidak pernah meminta tolong kepada Allah, Allah murka enggak? Allah murka kepada dia. Apa kata Nabi SAW di dalam sabda beliau, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ya. Kata Nabi SAW, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah, tidak berharapnya kepada siapa? Allah, yaghdab alaih. Allah akan murka kepada dia. Kenapa Allah murka? Kan nggak pernah minta. Kenapa Allah murka justru? Karena dia merasa apa? Mampu, dia merasa bisa sendiri. Padahal kita tidak bisa melakukan apapun sendiri tanpa pertolongan dari Allah, kan gitu. Beda dengan makhluk.
Kita meminta kepada makhluk, berharap kepada makhluk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, saya datang ke rumah ibu, misalkan. Sekali, misalkan. Minta tolong bu, apa ini. Oke lah untuk Pak Ustadz, apa sih yang enggak. Awalnya begitu. Datanglah Pak Ustadznya yang kedua kali, minta tolong lagi bu. Apalagi Ustadz? Ini. Oh, apa-apa Ustadz. Gampang. Ketiga, mulai ini. Nah, datang lagi tuh Pak Ustadz. Aduh, ngapain lagi ya? Ditolong kok makin apa? Makin menjadi nih. Datang kesekian. Lama-lama Pak, pintu rumah ditutup. Nggak ada orang. Kan gitu. Itulah manusia. Makanya sebagian ahli bijak mengatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah ketika kau tidak meminta dan berharap kepadanya. Wa bunai Adam yaghdabu hina yus'alu. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau kita minta terus, kalau kita berharap terus, dia akan bosan, dia akan marah. Kenapa? Sebab manusia itu fakir, nggak punya apa-apa. Kata Allah, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia semua, kalian semuanya itu di hadapan Allah fakir. Iya. Punya harta berapa triliun. Iya. Allah punya langit dan bumi, punya makhluk-makhluk lain yang lebih besar lagi. Ada kursi, ada arsy. Ya. Berapa manusia sih kekayaannya? Kan gitu. Sekaya-kayanya manusia di hadapan Allah fakir semuanya. Ya, dan Allah bisa ambil harta mereka kapanpun Allah mau. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah justru marah ketika kita tidak meminta. Allah itu senang kalau diminta. Kenapa? Sebab Allah maha kaya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kapan atau tanda apa yang menunjukkan bahwa dia bergantung kepada Allah? Bahwa seorang hamba bergantung kepada Allah. Nah, di sini ada penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan tanda orang sudah bergantung sama Allah. Kata beliau, huwal istibsyaru bijudin wa fadli rabbi tabaraka wa ta'ala wal irtiyahul mutala'ati karamahu subhanahu wa ta'ala. Di sini kata Imam Ibnul Qayyim, orang dikatakan sudah bergantung kepada Allah. Orang dikatakan sudah bergantung kepada Allah ketika dia memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama kata beliau, ketertarikan hati kepada Allah. Ya. Ketertarikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa gembira dan meminta akan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Diminta kepada Allah ya. Ya pokoknya harapannya Allah. Ya. Berapapun dia butuh, minta pertama kali kepada Allah. Kemudian tanda yang ketiga, memandang luasnya rahmat Allah. Ini. Jadi 3 hal ini. Kalau orang sudah ketertarikan hatinya kepada Allah, beda ya, karena sebagian orang tuh hatinya justru bergantung kepada tempat dia bekerja. Ya. Aduh, nanti kalau saya di PHK bagaimana? Ya, tiba-tiba saya dipindah tugaskan bagaimana? Tiba-tiba dan seterusnya. Atau hatinya bergantung kepada pelanggannya. Begitu pelanggan saya pindah ke sebelah bagaimana? Dan seterusnya. Itu berarti hatinya belum punya ketertarikan sama Allah. Tapi kalau hati sudah tertarik sama Allah, pelanggan mau pergi, Allah akan datangkan pelanggan yang lain. Dia dipindahkan dari perusahaan dia, Allah akan datangkan perusahaan yang lain. Itu keyakinan hati. Karena dia yakin bahwa Allah yang
mengatur itu semuanya. Manusia itu hanya sarana, tempat bekerja itu hanya sarana. Pelanggan itu hanya sarana. Siapa yang mendatangkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Itu ketertarikan hati. Kemudian yang kedua apa tadi? Meminta kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah itu dermawan, Allah nggak pelit. Semua yang ada itu karunia Allah. Kapan sih Allah pelit sama kita? Kalau Allah pelit sama kita, kita nggak akan dikasih udara. Bayangkan, matilah kita kan gitu. Allah nggak akan kasih kita apa? Air. Tapi nyatanya sekarang kita masih hidup. Berarti Allah pasti dermawan sama kita. Cuman lah itulah kadang makhluk. Manusia itu suka mengingat yang tidak ada. Yang ada tidak disyukuri. Yang ada tidak diperhatikan. Yang ada malah dikufuri. Udara juga tiap hari ngirup gitu ya. Makan tiap hari juga nasi makan. Ya, tiap hari juga makan tempe, tiap hari juga makan ayam misalkan. Iya bagi Anda yang makan, bagi yang nggak makan gimana? Ya, bagi yang kelaparan kan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Memandang luasnya rahmat Allah. Ya. Bahwa rahmat Allah itu tidak mesti sesuai dengan yang kita minta. Terkadang ada sebagian orang minta dijodohkan dengan seseorang, ya, ternyata Allah kasih orang lain. Mungkin kita belum paham hikmahnya, tapi ke depan mungkin dia akan paham hikmahnya di mana. Oh, seperti ini ternyata. Gak setiap yang kita harapkan apa? Itu terbaik. Ibunda Nabi Musa itu harus menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi. Kenapa? Karena kalau tidak ditenggelamkan atau tidak dialirkan di sungai Nil, akan mati dibunuh oleh tentara Fir'aun, disembelih seperti bayi-bayi lain. Dan ternyata setelah dihanyutkan di sungai, mendaratnya di istana Fir'aun. Iya, malah di tempat buayanya langsung, sarang buayanya. Tapi apa? Allah punya kehendak lain. Ternyata Fir'aun nggak tega membunuh bayinya Nabi Musa alaihissalam. Ya kalau yang bunuh pasukannya ya pasti udah disembelih kan gitu. Ya, tapi di sini Allah mengatur semuanya. Jadi tidak setiap yang kita benci itu jelek. Ya kan, maka sering kita mendengar firman Allah, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu bukan yang terbaik buat kalian, atau membenci sesuatu padahal itu yang terbaik. Intinya apa? Poinnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Allah tahu, kalian jangan sok tahu. Ya, udah ikuti saja aturan yang sudah Allah berikan. Ini jamaah sekalian. Nah, ini 3 hal ya. Ketika sudah ada pada diri seorang, dengan izin Allah dia termasuk orang yang berharap kepada Allah. Kemudian lawan dari berharap apa? Putus asa. Kalau berharap itu bahasa Arabnya roja, kalau putus asa al-ya'su. Ya. Itu berlawanan. Sedangkan putus asa itu adalah bukan ciri orang beriman. Dalam surah Yusuf ayat 87, Allah berfirman tentang ucapan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya ketika mereka diutus ke Mesir. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Orang mukmin enggak boleh putus asa. Orang kafir itu ciri khasnya memang putus asa. Makanya coba deh ibu-ibu, bapak ya, atau mungkin para pemirsa, pernah nggak googling atau apa, ngecek ya, coba negara dengan kasus bunuh diri tertinggi, itu negara mana? Macam-macam ya. Nah, baik, saya sendiri pernah ya, ya iseng-iseng lah nyari informasi soal ini ya. Tapi kita dapati intinya
negara dengan mayoritas muslim, ada nggak yang masuk 5 besar? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Coba. Pernah nggak ngecek? Coba, kita coba ya. Kita coba, apakah masuk ya negara muslim di sini? Iya. Ini ada nih sumbernya. Dari media yang juga terpercaya, saya nggak perlu sebutkan. Ya. Ternyata di 5 besar kita cek nggak ada, jemaah. Nggak ada kasus bunuh diri terbesar dari negara muslim. 5 besar nggak masuk. Ini rata-rata mayoritas non muslim. Bahkan 10 besar nggak kita dapati. 10 besar nggak kita dapati. Dan bahkan yang mengherankan di sini, ya, justru yang masuk dengan tingkat kasus bunuh diri terbesar itu malah negara-negara maju, yang diklaim negara-negara maju, tapi justru di situ Islam minoritas. Iya. Pernah nggak kita berpikir kenapa seperti ini? Katanya negara maju. Negara maju itu kan harusnya apa? Bahagia kan gitu kan? Fasilitas lengkap, ya nggak? Tapi apakah otomatis begitu? Kan enggak. Ini 10 besar aja nggak masuk. Negeri dengan mayoritas muslim 10 besar nggak masuk. Ya, kalau konflik iya ada. Karena memang itu tadi, negeri-negeri muslim kan sering dijajah oleh musuh-musuh Islam kan. Sehingga ya kalau dijajah otomatis banyak konflik kan gitu. Tapi dengan kasus bunuh diri nggak ada, Jawa. Nggak ada. Kasus bunuh diri nggak ada. Kasus 10 besar nggak masuk di sini. Ya memang ada kasus bunuh diri di negara kita atau negara muslim yang lain yang mayoritas muslim, ya. Tapi tidak sebanyak negara-negara dengan mayoritas non muslim. Kenapa? Ini jawabannya firman Allah. Innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kenapa mereka bunuh diri? Karena sudah putus asa, nggak punya sandaran lagi, nggak punya harapan lagi. Kantor tempat mereka kerja sudah nggak bisa diharapkan. Pasangan hidup sudah nggak bisa diharapkan. Anak nggak bisa diharapkan juga. Tetangga apalagi. Semua orang yang ada di sekeliling dia sudah nggak ada yang bisa dijadikan harapan. Akhirnya apa? Bunuh diri. Beda dengan orang Islam. Harusnya kalau orang Islam itu mau bunuh diri, dia masih mikir, oh iya masih ada Allah ya. Buat apa bunuh diri toh? Yang ngasih rezeki saya Allah. Yang menghidupkan saya Allah, mematikan saya Allah. Saya dulu nggak punya apa-apa, Allah kasih semuanya. Selesai nggak? Buat apa bunuh diri? Selesai. Nggak jadi bunuh diri biasanya. Itu faktor karena dia mengenal Allah. Beda dengan orang nggak mengenal Allah. Maka di sini kalau orang mau berpikir, itu sebenarnya kunci di sini. Cuma kadang orang itu kalau membandingkan sesuatu itu dengan materi. Kenapa negeri-negeri mayoritas muslim itu miskin misalkan, konflik misalkan. Ya enggak? Padahal enggak juga, negeri-negeri mayoritas muslim yang kaya juga banyak. Cuma yang dilihat yang miskinnya gitu kan. Gitu. Padahal yang semacam itu, kaya atau miskinnya bukan tolak ukur kemuliaan. Nah, sekarang orang-orang kafir dengan kekayaan mereka, itu berapa lama sih mereka akan hidup? 1000 tahun kah? Nah, ya, enggak. Memang angan-angan mereka iya. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Orang kafir itu keinginannya punya umur berapa? 1000 tahun. Tapi nggak nyampe segitu juga. Nggak nyampe segitu. Ya. Kemudian Allah pun menyanggah pernyataan orang yang mengatakan kenapa negara kafir itu lebih maju, kenapa negara kafir itu lebih kaya, gitu kan. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, kata Allah. Di surah Ali Imran ayat terakhir ya, yang kita baca kalau kita bangun tidur itu. Ingat, Allah mengatakan apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau tertipu. Jangan kau tertipu dengan kemewahan, dengan kemajuan, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang kafir di negeri-negeri mereka. Apa kata Allah? Mata'un
qalilun, itu cuma kesenangan yang sedikit. Ya, mereka punya kemajuan peradaban, mereka punya kekayaan, mereka punya daerah jajahan dan seterusnya. Kata Allah, mata'un qalil, itu cuma kesenangan sedikit. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempatnya orang kafir kemana? Ke neraka. Sudah gitu aja. Gak usah dijawab pakai logika macam-macam, enggak. Kalau ada orang memuji-muji kehebatan orang kafir, itu kesenangan sedikit, nanti kembalinya ke jahannam. Selesai. Ya jangan gitu amat lah. Ya, gitu amat gimana? Wong Al-Quran yang ngomong kok. Maaf, mungkin saya dengan Anda beda habitat, beda pemikiran. Saya bukan istilahnya pembela, bukan pemuja kemajuan teknologi mereka, enggak. Kita pemuja Al-Quran, ya. Al-Quran sudah ngomong itu cuma kesenangan sedikit dan tempat mereka ke jahanam. Apalah artinya 1.000 triliun, 3.000 triliun, kalau kemudian tempat kembalinya kemana? Ke jahanam. Ya, tapi bukan berarti di sini juga orang Muslim nggak boleh kaya, boleh banget. Kenapa nggak boleh? Saya sangat senang kalau orang-orang yang hadir di sini hartanya 1 triliun semua. Tapi ya kalau 1 triliun semua, apa ada yang hadir di majelis taklim? Nggak yakin saya kayaknya. Nggak yakin. Makanya Allah Maha tahu ya. Sekarang 1.000 triliun berapa nolnya, Bu? Nol kan? Nolnya aja nggak tahu gimana mau punya 1.000 triliun kan gitu. Jadi Allah sayang ya. Allah sayang. Allah sayang sama kita. Allah kasih yang sesuai dengan kebutuhan kita kan gitu. Jadi saya senang ya, kita senang kalau orang Muslim yang kaya. Kenapa? Kalau orang Muslim yang kaya kan manfaatnya banyak. Bangun masjid juga butuh harta, ya kan? Kemudian berdakwah juga butuh berinfak dengan harta ya. Ada buku ya, ada sound system gitu kan. Apalagi dakwah medsos itu kan juga butuh biaya kan gitu. Ya, membangun pesantren juga butuh biaya dan seterusnya. Tapi di sini perlu kita ingatkan bahwa ya tidak semua orang kaya. Dan bukan berarti orang yang nggak kaya itu malas. Ini saya sering ingatkan karena sering sekali omongan-omongan nggak benar ya disampaikan oleh sebagian, kalau kita bilang mungkin influencer atau konten kreator ya. Kadang-kadang mengatakan seperti ini, bahwa orang miskin itu miskin karena malas. Ya, lebih parah lagi katanya ustadznya menganjurkan jemaahnya miskin. Siapa bilang? Saya nggak pernah menganjurkan jemaah saya untuk miskin, enggak. Saya senang mereka kaya. Tapi kenyataannya semua orang cari kekayaan, apa dapat kekayaan semua? Kan enggak juga, ada yang kaya, ada yang biasa-biasa aja kan gitu. Ya. Itu maksimal, bukan karena malas. Kalau dia miskin karena malas, kita bukan celak kemiskinannya, kita celak kemalasannya. Pertanyaannya, yang malas itu cuma orang miskin atau ada orang kaya malas? Orang kaya yang malas juga ada. Mungkin dia dapat warisan, dia punya privilege, warisan dari orang tuanya. Orang tuanya punya warisan 7 turunan nggak habis, ya nggak? Kerjaannya apa dia sekarang? Punya warisan dari orang tua kan 7 turunan saja nggak habis. Kerjaannya apa sekarang? Main game, ya nggak? Apain lagi? Jalan-jalan ke luar negeri, itu juga uangnya nggak habis-habis, walaupun sudah keliling-keliling kemana juga nggak habis-habis duitnya kan gitu. Kan jadi malas. Kenapa? Sudah. Jadi malas itu jelek, mau kaya mau miskin, sifat malas itu jelek. Ya, bukan masalah itu. Gitu. Tapi perlu kita ingatkan di sini bahwa orang miskin itu nggak mesti karena malas. Memang dia sudah berusaha, dia sudah ikhtiar. Ya memang dapatnya segitu, mau bagaimana? Gitu. Ya, jadi bukan berarti kita memotivasi orang untuk miskin, enggak. Ini enggak benar ya. Ini influencer yang kadang-kadang provokatif gitu ya. Ini jamaah sekalian. Selanjutnya di sana ada perbedaan antara harapan dan angan-angan. Ya. Apa bedanya harapan dengan angan-angan? Jadi kalau harapan itu bahasa Arabnya ar-roja, kalau angan-angan itu at-tamanni. Ya, bedanya di mana? Bedanya kata para ulama, ya, kalau angan-angan itu cuma keinginan tanpa ada eksekusi, ya. Dia cuma keinginan tanpa ada eksekusi dan cenderung pelakunya malas. Itu angan-angan. Ya.
Adapun harapan itu disertai dengan eksekusi, disertai dengan sikap sungguh-sungguh gitu. Ini perbedaannya. Nah, di sini kata Imam Al-Munawi rahimahullah, at-tamanni madhmumun wa ammar raja'u fa mahmudun. Berangan-angan tanpa disertai dengan aksi nyata, usaha, ya, yang ada hanya malas, ya. Orang sekarang cuma rebahan gitu kan. Itu apa? Hal yang tercela. Wa ammar raja'u fa mahmudun. Adapun berharap itu terpuji. Li'anna tamanni yufdi bi sahibihi ilal kasal. Angan-angan itu cuma sumber dari kemalasan. Bi khilafir raja, beda dengan harapan. Fa innahu ta'liqul qalbi bi mahbubin yahsulu halan. Adapun harapan, maka bergantungnya hati kepada Allah agar terwujud cita-citanya. Jadi ada harapan di hadapan Allah, ada actionnya, ada usahanya, ada ikhtiarnya. Beda dengan angan-angan. Iya. Jelas di sini ya? Jadi kalau kita ibaratkan ya antara roja harapan dengan at-tamanni angan-angan, itu ibarat petani misalkan. Petani dia punya harapan menghasilkan panenan yang banyak. Nah, petani yang dia berharap kepada Allah, dia akan menanam dengan sungguh-sungguh, dia akan mengurus pertaniannya sampai menghasilkan panenan, sampai bisa dijual. Adapun petani yang cuma angan-angan, ya cuma bayangin enak punya sawah sekian hektar, punya kebun durian sekian hektar, ya kan? Ya cuma angan-angan di kepala, actionnya nggak ada. Iya. Atau kerjaannya mungkin cuma nonton video potongan enak ya punya kebun durian segini, ya cuma nonton video doang tapi actionnya nggak ada. Nah, itulah bedanya angan-angan dengan harapan. Ya, harapan itu percaya akan rahmat Allah sambil melakukan sebab atau ikhtiar. Kalau harapan itu seorang bergerak, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau angan-angan itu cuma hayalan, kemudian tidak mau bergerak, tidak mau menempuh sebab, kemudian dunianya cuma fantasi, bayangan-bayangan saja gitu. Mau menghafal Quran tapi tidak mau memulai. Gimana mau hafal? Karena sebagian orang itu mau menghafal Quran itu yang berat adalah memulai. 30 juz apa saya bisa ya? Lihat tebelnya Al-Quran saja sudah minder. Padahal menghafal Al-Quran itu bisa dimulai dari sedikit-sedikit. Sehari seayat, sehari seayat, sehari seayat. Setahun berapa kira-kira? 5 tahun udah berapa? Hafal. Tapi karena malas, pinginnya cepet, sekali baca hafal. Ya nggak bisa. Semua itu dimulai dari kecil. Makanya kan Allah itu mencintai kita melakukan proses. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang kontinu, amal yang berproses. Walaupun dimulai sedikit demi sedikit. Nggak bisa langsung banyak. Kalau langsung banyak ujung-ujungnya bosan. Sehari langsung 3 lembar. Wah, besok langsung capek, kemudian futur, nggak lanjut lagi. Kan gitu. Tapi coba, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Sebulan udah bisa 1 ayat. Lanjut, berapa? 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Itu nggak terasa itu. Tiba-tiba sudah 1 surat, 2 surat, 3 surat, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ya sedikit cerita, berbagi pengalaman saja. Saya pernah waktu itu udah lama ya kejadian itu, pesan taksi online ya. Di situ drivernya minta izin ya Pak. Iya, kenapa Pak? Saya mau nyetel murotal.
Wah, senang banget saya, Masya Allah. Ya silahkan banget saya bilang. Iya, ini rezeki buat saya gitu. Karena kadang-kadang saya dapat driver itu yang disetel apa? Musik yang disetel ya. Ini Masya Allah rezeki banget gitu loh. Ya silakan Pak. Baru dia cerita bahwa alhamdulillah saat saya dari driver ini saya setel merotal terus Pak. Sampai sudah saya lakukan sekitar setahun atau lebih mungkin, saya lupa. Dan saya sudah hafal juz amma serta juz 29 dari mengulang-ulang setelan Al-Quran saja, diulang saja ketika nyetir. Orang kan sekarang coba, nggak semua kebayang begitu ya nggak? Nggak semua produktif kayak begitu. Yang ada orang itu macet bete ya nggak? Kalau seandainya dia jadi raksasa itu mau diangkat tuh mobilnya satu-satu ya nggak? Coba daripada bete, mending setel Al-Quran, merotal, ulangi juz amma, diulang-ulang terus. Ya, dia belum hafal, Ustaz kok ngapal surah amma yatasaalun kok susah banget. Ya diulang-ulang aja. Diulang. Itu mengulang-ulang ada beban nggak sih? Kan nggak ada beban. Lama-lama hafal sendiri. Cuman kadang kita itu tadi, ya belum apa-apa di jalan udah cemas macet, cemas ini, cemas itu kan gitu. Coba kalau ada kegiatan manfaat, itu nggak berasa tuh. Seperti itu. Nah, maksudnya kita di sini adalah kalau kita mau punya harapan sama Allah, apa sih nggak dimudahkan? Di waktu-waktu sela-sela semacam itu aja orang bisa menghafal Quran. Ya jadi bukan alasan sebenarnya, tinggal ada kemauan nggak, ada strategi nggak, ada harapan nggak di hadapan Allah kan gitu. Ada jadi setahun bisa 2 juz luar biasa ya. Ya jangan disamakan dengan di pesantren. Pesantren kan memang full, dia fokus di situ untuk menghafal Quran. Ini kan driver ojol kan gitu. Itu bisa gitu tuh luar biasa kan gitu. Cuma hanya mendengarkan lama-lama apa? Hafal jadi kebiasaan kan gitu. Iya. Baik, ini perbedaan antara harapan dan angan-angan. Harapan itu hanya sekedar harapan itu disertai dengan usaha, ya. Kemudian disertai dengan doa, ikhtiar. Adapun angan-angan itu hanya sekedar fantasi ya, keinginan, hayalan tapi tidak disertai dengan usaha. Contohnya di sini Al Hasan Al Basri memberikan contoh. Ada orang-orang yang berangan-angan dapat ampunan Allah, tapi nggak pernah beramal. Ketika ditanya kok kamu nggak sholat, kok kamu nggak puasa Ramadan, nah Allah kan maha penyayang. Itu kan ada orang kayak begitu kan. Iya, kalau ditegur dari perbuatan maksiat, Allah kan maha penyayang sama hambanya. Gitu, jawabannya itu aja. Dia lupa, Allah maha penyayang, Allah juga keras azabnya. Jangan satu doang dong. Hidup itu seimbang antara harapan dan rasa takut. Jangan harapan kosong. Ya. Nah, sama juga hidup ketakutan terus juga akan stres. Iya. Ya betul kita takut dengan azab Allah, tapi juga jangan takut terus. Di situ juga ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ini pentingnya menyeimbangkan antara harapan dan rasa takut. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor penguat agar kita hanya berharap kepada Allah. Apa faktor-faktornya? Ya, kadang kita sulit ya berharap kepada Allah, kok kadang-kadang masih berharap sama manusia kan gitu. Nah, sekarang kita pahami apa aja faktor-faktor yang membuat kita menguatkan harapan sama Allah. Yang pertama adalah mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang telah Allah berikan kepada kita? Di antaranya keberadaan kita diciptakan oleh Allah, ya enggak? Sebelumnya kita ada enggak? Enggak ada, sepakat. Kita sebelumnya enggak ada kan gitu. Cuman tahun sekian kita lahir kan gitu. Ada sebelumnya kita enggak ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Walaupun wasilahnya ya orang tua kan gitu. Tapi yang menciptakan Allah. Ini nikmat enggak? Nikmat. Ya, bayangkan kalau kita enggak jadi makhluk, tapi kita enggak jadi manusia, tapi kita jadi binatang misalkan. Tapi kita jadi pohon.
Atau jadi benda mati. Ya nggak ada apa-apanya, benda mati ya begitu-begitu aja. Binatang ya begitu-begitu aja. Tapi Allah jadikan kita manusia, itu nikmat. Sebelumnya nggak ada, kita ada. Ada sebagian orang malah bilang apa? Lagian Allah sih pakai ciptain saya segala. Gitu. Ada orang begitu. Ini akalnya udah terbalik gitu. Jadi lagian Allah saya nggak pernah minta ciptain kok sama Allah katanya. Itu. Ya, minta diciptain nggak minta ciptain, kamu ada gitu kan? Mau gimana kan gitu? Baik. Kemudian di antara nikmat lain, Allah berikan kita pendengaran. Ya Allah, bayangkan kalau kita nggak bisa mendengar. Saya pernah kajian ya, itu di komunitas teman-teman tuli. Saya kalau ceramah itu mesti ada satu penerjemah. Ya ada teman kita juga, yaitu menerjemah sambil dengan bahasanya. Saya nggak nyambung kalau ngomong sama mereka. Ya. Tapi alhamdulillah, dari itu saya bersyukur banget Allah berikan pendengaran. Itu. Bayangkan kita nggak mendengar juga susah. Kita cuma bisa komunikasi dengan orang tertentu saja kan gitu. Kemudian apa? Allah berikan kita penglihatan mata. Sekarang pertanyaannya, yang ngasih kita pendengaran, yang ngasih kita mata, yang ngasih kita kehidupan, apakah bos kita? Apakah perusahaan kita? Perusahaan cuma bisa mengcover kesehatan dia, tapi mengembalikan penglihatan nggak bisa. Mengembalikan pendengaran yang sudah hilang nggak bisa juga. Dan itu. Dari sini sudah cukup. Ya kita hanya berharap sama Allah. Apa yang kasih kita ruh bos kita kan enggak. Yang ngasih ruh kita pelanggan kita kan bukan. Yang ngasih ruh kepada kita orang manusia kan bukan. Allah yang ngasih kita ruh, Allah ngasih kita kehidupan, Allah ngasih kita pendengaran, Allah ngasih kita penglihatan, Allah ngasih kita tempat tinggal, Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada kita, Allah mengutus rasul-rasulnya, dan seterusnya. Ya. Semuanya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentunya itu akan menjadikan kita kuat harapannya kepada Allah. Ini yang pertama ya. Merenungi nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Kemudian yang kedua, sebab agar kita kuat ya berharap kepada Allah, mengingat janji Allah tentang pahalanya yang agung dan karunia-Nya yang luas. Jadi mengingat pahala Allah dan mengingat janji Allah. Kalau kita bicara pahala, enggak ada yang ngasih pahala itu kayak Allah, enggak ada. Sekarang gini loh, kita bekerja, ya hanya sesuai gaji. Tapi kalau kita terlambat masuk kerja, itu banyak tuh para teman-teman karyawan itu kan. Terlambat setengah jam, potong gaji coba. Enggak ada ampun pokoknya. Ada enggak? Terlambat justru malah dimaafkan ya. Bahkan justru dapat pahala gitu ya, dapat bonus break, coffee break kan nggak ada itu. Tetap aja terlambat ya penalti. Itulah manusia begitu. Tapi Allah, kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Allah apa? Diampuni. Bahkan diberi pahala karena beristighfar lagi. Ada nggak kita berbuat salah, minta ampun dimaafkan, bahkan dikasih pahala? Ada nggak? Kalau sama orang nggak bakal. Kalau kita berinfak di jalan Allah, Allah kasih berapa kali lipat? 700 kali lipat. Kama sali habbah, orang berinfak itu seperti menumbuhkan satu biji. Ambatat sanabil. Biji itu menumbuhkan pohon punya 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100. Bayangkan, kali 7 berarti 700 kali lipat. Berarti kalau Bapak Ibu sedekah 10.000, berapa kali lipat Allah gandakan pahalanya? 10.000 kali 700 berapa tuh? Hah? Jadi seolah-olah infak berapa? Wah, yang ngitungnya lama ini. 700 kali lipatnya 10.000. 7 juta. Kalau infaknya 100.000.
70? 700 juta? 70 juta. Kalau 70 juta, hitung sendiri. Luar biasa kan. Jadi nggak ada istilah saat nyesel dah gue ngasih ke si A si B itu loh. Udah dikasih kayak begitu kagak tahu terima kasih gitu loh. Ya pertanyaannya, Anda berinfak itu karena siapa? Pingin dapat balasan manusia, pantas kecewa. Manusia kalau kita kasih 10.000 mau nggak balikin kita? 7 juta mau? Ya mana mau manusia? Enak aja 10.000 ya kan? Loh kadang-kadang kita 1 juta aja dia udah kabur kemana, lupa sama kita kalau kita butuh bantuan, ya enggak? Apalagi balikin 10 kali. Tapi kalau Allah akan balikin. Makanya kalau masukin ke kotak infak mampunya 10.000, ya kenapa enggak? Enggak tercela, bagus, Allah lipat gandakan kok. Allah itu apa? Asy-Syakur. Allah itu maha berterima kasih kepada hambanya. Allah balas itu perbuatan itu tadi. Beda sama manusia, enggak tahu terima kasih. Makanya bedanya Allah sama manusia, manusia itu kafur, Allah itu apa? Syakur. Ya, syakur itu membalas, berterima kasih. Kalau kafur itu apa? Ingkar. Enggak tahu terima kasih, itu kafur. Itulah manusia. Makanya kalau kita ngasih niatnya dapat penghargaan dari manusia, betapa ruginya kita. Padahal Allah ngasih apa? 700 kali lipatnya. Iya, saya pernah Ustaz misalkan mengkuliahkan orang ya. Nah, biaya kuliahnya aja udah berjuta-juta. Itu sudah di hadapan Allah, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Sehingga nggak ada yang perlu kecewa. Nggak ada yang perlu apa? Kecewa, nggak ada yang perlu nyesal gitu, nggak perlu. Maka ini yang kedua, bahwa kita mengingat janji Allah dan pahalanya, sehingga kita hanya berharap kepada Allah. Ketika sedekah, nggak usah berharap mau dibantu dia nanti dibalas, nggak usah. Ya, termasuk punya anak, Bapak Ibu. Anak itu bukan investasi, itu saya ingetin. Anak bukan tapi investasi pahala, iya. Tapi kalau investasi untuk nanti mengcover kebutuhan kita, jangan ngarep. Kalaupun membantu, ya alhamdulillah, bonus dari Allah. Bonus karena mendidik anak, ketika tua anak memperhatikan kita, alhamdulillah. Tapi kalau berharap kepada anak, karena orang tua kan begitu sekarang. Apa sering kadang-kadang anak itu mau mencari sesuai kebutuhannya, orang tua nggak sepakat, ya. Maunya orang tua begini-begini, kenapa? Ya harus anak itu nanti membalas saya dong. Ya, hitung-hitungannya itu dunia itu balasannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu investasi pahala, lebih tepatnya bukan investasi harta. Makanya ketika manusia meninggal, ada 1 dari 3 amal yang terus mengalir pahalanya. Salah satunya apa? Doa anak soleh. Itu. Tapi kalau anak mau membantu dengan harta, alhamdulillah itu karunia dari Allah. Tapi jangan memaksakan anak untuk harus apa? Tukar apa ya? Balas jasa gitu ya. Tukar jasa gantian, enggak, jangan. Jangan, kasihan ini sekarang sandwich generation ya. Yang mereka harus dipaksa harus balas jasa dan seterusnya, sementara dia sendiri untuk kebutuhan pun sangat mendesak. Dia sendiri juga membutuhkan buat keluarga dia. Dia harus suruh paksa, kamu harus bantu adikmu gantian. Sementara adiknya males-malesan. Ini subhanallah ya. Hati-hati, sekali lagi kalau mau punya anak, perbaiki niat ya. Sekali lagi nanti kalau mau berbuat baik, perbaiki niat. Oh, saya mau ngasih nih buat orang ya. Saya mau biayai seorang. Ya, sebelum biayai coba pikir dulu deh. Saya mau ngasih ustadz misalkan. Ya, pikir dulu kalau mau ngasih ustadz. Ngasih ustadz mobil misalkan. Ikhlas nggak ngasih? Jangan-jangan nanti masih berharap ustadznya begini-begini ke saya gini. Gak usah ngasih kalau begitu. Iya, mungkin ustadznya bisa beli mobil sendiri juga, gitu kan gitu. Jadi sebelum ngasih coba pikir dulu. Emang saya mau ngasih biar dihargai? Oh, nggak usah ngasih kalau begitu. Tunda dulu, berpikir dulu di hadapan Allah, ya. Sampai kita benar-benar ikhlas. Sampai kita benar-benar tulus. Udah, berikan itu. Ya kalau enggak, berpikir dulu ya. Berpikir dulu. Tapi melatihlah dari sedikit boleh. Ya. Dari sedikit boleh dilatih. Karena kalau terkadang sekarang cenderung ngasih langsung besar,
Ya, ketika itu dia tidak mendapatkan penghargaan, kecewa dia. Marah dia, putus asa. Ya, stres akhirnya kan gitu. Maunya ngasih dapat pahala malah stroke kan gitu. Baik, yang ketiga, para jamaah adalah mengingat nikmat Allah yang ada hari ini. Ya, itu juga akan membuat kita berharap sama Allah. Ya hari ini saja kita bisa nafas ya. Hari ini kita bisa makan, sarapan. Ya, Insya Allah. Hari ini kita bisa punya kendaraan untuk melakukan aktivitas. Ya, intinya di sini hari ini sudah banyak nikmat Allah berikan. Maka itu menjadi motivasi kita. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saat ini ada apa? Misalkan kita masih beragama Islam, nggak murtad, alhamdulillah. Banyak orang yang kemudian juga murtad. Kita masih punya nikmat Islam luar biasa. Tapi kadang-kadang yang merusak nikmat Allah yang ada sekarang untuk kita bersyukur, itu biasanya kita melihat yang ada pada orang lain. Makanya Bapak Ibu, pagi-pagi jangan buka konten. Kok ketawa ini? Kayak tersinggung ini kayaknya nih. Pagi-pagi jangan buka Instagram, pagi-pagi jangan buka TikTok. Pagi-pagi itu baca doa, zikir pagi, itu yang benar. Atau melakukan aktivitas cuci piring, itu yang benar. Nyapu, itu yang benar. Merapikan tempat tidur, itu yang benar. Baru bangun yang dibuka Instagram, baru bangun yang dibuka apa? Konten kreator. Iya. Baru bangun lihat kebahagiaan orang. Aduh ini bahagia nih sama istrinya, sama anaknya ya. Jalan-jalan ke luar negeri, pamer mobil mewah ya. Pertanyaannya, dia ketika membuat konten itu dengan keluarganya, dia pamer kemewahannya, dia pamer hartanya, dia pamer liburannya, dia pamer flexingnya. 1 jam misalkan, 23 jam kemana itu? Kita tahu nggak kehidupan dia? Nggak tahu kan? Kadang-kadang itu cuma apa? Betul. Hanya untuk ingin membangun personal branding, supaya terkenal dan seterusnya. Tapi di belakang itu dia tengkar sama istrinya, masa di ini? Kecuali memang benar-benar mau menjadikan tengkar sama keluarganya konten. Nah itu beda lagi. Ada orang begitu gilanya gitu loh. Tengkar saja dikontenin gitu. Mau bunuh diri dibikin konten. Ada itu memang sudah nggak berakal orang begitu. Tapi umumnya orang normal ya sudah, yang diperlihatkan apa? Yang bahagia-bahagia aja kan gitu. Kemana kehidupan dia yang selain itu? Kan nggak tahu kehidupan dia dengan anaknya bagaimana kan? Itu kan bikin di kontennya saja seperti itu. Kelihatan bahagia. Enggak, bahagia itu nggak dipandang dari itu. Bahagia itu kan di kolbunya. Kolbunya kan kita nggak lihat gitu kan. Ini sama sekalian. Ya. Makanya kalau kita pertama kali bangun tidur, itu yang kita lihat itu tadi. Akan timbullah macam-macam penyakit mental. Mulai dari insecure, mulai dari perasaan minder dan seterusnya. Kok saya nggak seperti dia, nggak kayak gini, nggak kayak gini, nggak kayak gini. Kenapa kok kayak begini-begini? Padahal sekarang kamu masih bisa nafas, bisa. Masih bisa makan, bisa. Ya, kena penyakit ganas nggak juga. Ya. Normal semuanya, alhamdulillah. Cuman hanya karena ngelihat orang lain saat itu harapan kita sama Allah itu buyar. Ya. Itulah makanya pentingnya kalau bersosmed itu pilih-pilih. Hanya pilih-pilih. Kita punya, kalau punya sosmed, kita lihat konten itu, lihat dong yang ada edukasinya, ada pendidikan. Ya pendidikan misalkan ya ilmu syar'i, banyak ceramah ustadz kita di situ. Mungkin ya kalau mau bangun wirausaha, misalkan ibu-ibu mau bikin brownies atau apa tuh baru sekarang apa tuh? Perancis cake ya yang bagus ya. Itu. Ya kan mungkin lihat konten ya biar tahu cara bikin yang benar. Manfaat ada buat jualan ustadz, bagus. Tapi sekarang nonton konten apa? Joget dan seterusnya itu ya. Yang joget-joget itu 6 orang, 7 orang itu. Sampai mabuk gitu ya. Itu. Kemudian konten apa lagi? Subhanallah, konten prank. Itu yang laku ya. Iya, lucu soalnya. Iya kan? Konten yang apa sih? Pokoknya nggak jelas kadang-kadang gitu ya. Konten pamer. Kadang-kadang itu yang laku gitu loh. Subhanallah. Itu membuat kadang-kadang kita lupa nikmat Allah yang hari ini Allah berikan kepada kita.
orang yang kena mental sangat dianjurkan untuk journaling. Coba sediakan buku, tulis 10 nikmat saja hari ini. 10 nikmat masa nggak bisa? Bapak Ibu, paling nikmat Allah banyak, 10 aja bisa nggak sekarang? Coba silakan tulis. Saat itu kita benar-benar bertambah syukur. Benar, coba kalau nggak percaya. 1 ini, 2 ini, itu 10. Saat itu kita akan bersyukur banget sama Allah. Beneran, walaupun cuma 10. Itu, ya nggak? Besok cari 10 lagi yang serain sekarang. Seminggu lihat hasilnya. Saat itu kita akan bilang alhamdulillah nggak henti. Ditambah lagi kalau kita ke tempat-tempat yang banyak orang Allah kasih musibah, ke tempat orang kena bencana, ya, ke tempat orang yang diberikan ujian yang kita nggak punya. Seperti itu saya pernah saksikan orang-orang yang nggak bisa mendengar itu kan. Saya bersyukur luar biasa, ternyata Allah masih kasih pendengaran kan gitu. Tapi seringnya kita mengeluh karena kita mengeluhkan sesuatu yang tidak ada. Gitu. Ini yang ketiga tadi ya. Mengingat nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, ya, agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah dengan kita mengingat mengingat nama-nama Allah yang berkaitan dengan kasih sayang Allah kepada manusia. Mengingat nama-nama Allah yang berkaitan dengan kasih sayang Allah kepada manusia. Ada Ar-Rahman, itu artinya apa? Ar-Rahim, itu artinya apa? Al-Ghani, itu artinya apa? Al-Karim. Nah, itu nama-nama yang berkaitan dengan rahmat Allah yang luas. Ya. Rahmat Allah yang luas. Jadi, dengan cara itu, kita akan memohon kepada Allah. Wasilahnya apa? Memahami Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna bukan untuk nyanyi-nyanyian, ya. Bukan untuk disenandungkan, bukan, tapi untuk diamalkan. Itu fungsi daripada Asmaul Husna. Nah, kemudian di sini hal penting jamaah sekalian, kita ingatkan bahwa berharap kepada Allah itu akan menghasilkan buah yang manis, ya, atau akan menghasilkan faedah yang luar biasa. Apa buah yang kita dapatkan dari kita hanya berharap kepada Allah? Di antaranya yang pertama, doa akan mudah terkabulkan. Doa akan mudah terkabul. Kenapa? Karena saat itu kita sudah tidak punya lagi ketergantungan kepada manusia. Lepas kita dari manusia. Enteng banget kalau kita lepas dari manusia, beneran. Tapi kalau kita masih ada ketergantungan dengan manusia, tenang, ada backing saya di belakang tuh, jenderal. Bintang berapa saya nggak tahu. Yang jelas bukan bintang 7 lah ya. Ya, yang jelas bukan bintang 7 ya. Jenderal berbintang misalkan. Ya. Wow, ini samping saya apa? Backing saya apa? Oh, pejabat misalkan. Berarti dia masih punya apa? Makhluk jadi backingan. Allah nomor sekian. Tapi beda ketika apa? Kita jadikan Allah sebagai tujuan utama kita. Makanya jamaah sekalian, doa seringnya terkabul kapan? Ketika kita di puncak apa? Kebutuhan kepada Allah total dan lepas dari makhluk. Situ doa akan terkabul. Ada kisah ini, kisah apa? Seorang dokter ya. Dokter ini awalnya dia nggak percaya dengan adanya Tuhan ya, ateis awalnya ya. Gitu. Cuman saat itu anaknya sakit parah ya, anak dokter ini. Kemudian dia dengan dokter lain ya melakukan tindakan lah di ruang operasi gitu. Nah, saat dia sudah nggak punya harapan lagi, ya orang ateis kan harapannya ke siapa coba? Kan nggak ada. Cuman saat itu dia masih punya fitrah. Dia bilang gini, wahai Tuhan, kalau kau ada, sembuhkan anakku ini. Ya. Ternyata ketika sudah di nol ya harapannya kepada makhluk, udah nih kita udah nggak bisa nih, seluruh tim dokter udah nggak bisa. Saat itu dia hanya harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waktu itu dia bilang kalau Tuhan kau ada gitu kan,
sembuhkan anak saya. Maka dia kaget ketika dia tiba-tiba masuk ke tempat ruang operasi atau ruang tindakan darurat ya, tiba-tiba anaknya sudah duduk sembuh gitu. Itu. Jadi Allah ingin buktikan bahwa apa? Itu kalau orang sudah di puncak harapannya kepada Allah, Allah akan tolong. Makanya ini perhatian buat kita, kok selama ini kok saya doa nggak naik-naik ya? Kok saya doa susah terkabul? Jangan salahkan Allah. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita masih punya harapan sama manusia. Itu di situ. Kosongkan sudah manusia, kosongkan. Gelas ini akan bisa terisi kalau kosong. Akan terisi oleh rahmat Allah kalau kosong. Tapi kalau kita masih mengisi gelas kita dengan harapan-harapan manusia yang kadang harapan palsu, yang ujung-ujungnya kita kecewa, ya, harapan sama pasangan, harapan sama anak, harapan sama tetangga, harapan sama teman kantor, harapan sama partner bisnis dan seterusnya. Saat itu kita diuji sama Allah. Bener nggak ente bisa sendiri? Kan gitu. Benar nggak ente bisa sendiri? Harapannya kepada Allah. Kosongkan harapan sama makhluk, Allah akan mudah kabulkan. Ya, Allah akan mudah kabulkan. Dan ini banyak di kisah-kisah orang-orang soleh ya. Nabi SAW dengan Abu Bakar ketika berada di gua. Saat itu siapa kepada siapa harapan mereka? Ya kepada Allah. Abu Bakar sempat menangis, ya kan? Kalau seandainya mereka, wahai Nabi, melihat ke bawah tempat kita ketahuan nih persembunyiannya. Maka kata Nabi, ya Abu Bakar ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan kau kira kita cuma berdua, Allah ketiga kok. Nabi nggak mengatakan ini Jibril yang ketiga, enggak. Padahal Jibril masih ada juga, iya enggak? Jibril doang nggak kecil, mau cuman apa? Ditampar pakai sayapnya mati semua tuh orang Mekah kan gitu. Iya, ditampar aja pakai satu sayapnya Jibril, orang Mekah mati semua tuh. Iya, luar biasa tuh Jibril itu kan. Tapi mereka enggak minta sama Jibril, mereka minta sama Allah kan gitu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan dari api, ya enggak? Ketika itu kan orang-orang ingin membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipasang di sebuah ketapel besar, dilemparkan kemana? Ke api. Saat itu Jibril datang. Dan Jibril mengatakan, ya Ibrahim alakal haja. Wahai Ibrahim, ada yang perlu dibantu nggak? Itu. Yang datang Jibril, bukan pelayan hotel perlu dibantu Pak, bukan. Jibril yang datang. Ya, bukan jenderal bintang sekian, bukan pejabat level ini, enggak. Yang menawarkan Jibril. Kalau kita ditawarin sama Jibril ya. Senang banget kayaknya ya. Itu orang itu tampar aja tuh gitu ya. Tapi Jibril nggak bakal nawarin ke kita kan gitu. Apa jawaban Ibrahim? Amma ilallahi na'am. Kalau maksud kamu butuh bantuan Allah, ya saya butuh. Amma ilaika, kalau bantuan kamu wahai Jibril, aku nggak butuh. Ibrahim. Luar biasa nggak? Ini contoh sosok yang mengosongkan kebutuhannya kepada makhluk. Sudah benar-benar harapannya sama Allah. Apa yang terjadi? Karena harapan Ibrahim hanya kepada Allah, Allah katakan kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Api yang sifatnya panas dan membakar, kok bisa dingin dan menyelamatkan? Itu dari mana logikanya? Ya sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Allah bisa merubah sebuah sifat mendak tertentu menjadi berubah. Gampang. Allah bisa buat api panas. Apa susahnya? Allah jadikan api dingin. Kan gampang aja. Iya. Dan Nabi Ibrahim, kata Nabi kita SAW, adalah orang yang pertama diberikan pakaian nanti di padang mahsyar. Jadi orang di padang mahsyar itu dibangkitkan telanjang. Siapa yang pertama kali memakai pakaian? Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil. Ya kenapa? Beliau sempat ditelanjangi kemudian dibakar. Luar biasa itu. Tawakalnya luar biasa, berharapnya sama Allah. Nah ini kalau bisa seperti ini luar biasa ini. Ya. Gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam juga meninggalkan istri dan anaknya di mana? Di Mekah, negeri yang tandus, negeri yang enggak berpenduduk,
Jazakallah khairan. Negeri yang tidak ada tanaman-tanaman, nggak ada apa. Ya, kalau dipikir-pikir, ya harapannya ke siapa itu? Harapannya ke siapa? Mekah belum ada pembangunan waktu itu, masih negeri yang bebatuan, tandus, nggak ada tanaman, nggak ada penduduk. Harapannya ke siapa? Ya cuma sama Allah. Apa kata Ibrahim? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah negeri yang tandus. Itulah namanya curhat. Itulah namanya curhat. Curhat sama Allah itu silahkan ibu, bapak ya. Sampaikan kelemahan-kelemahan kita. Ya Allah, saya nggak sanggup ini, saya udah nggak sanggup lagi ya Allah. Aku serahkan sama engkau. Ya. Itu di situ Allah akan mudahkan. Ya. Jadi Ibrahim sudah pasrahkan ini istrinya sama anaknya Ismail. Sudah. Hajar sama Ismail. Sama Allah udah dipasrahkan. Kalau dipikir-pikir kayak begitu ditinggal situ kan. Mau pasrah sama siapa lagi kan gitu. Tapi Allah berikan jalan. Allah jadikan justru setelah itu negeri Mekah menjadi negeri yang berkah. Ya. Ini contoh jamaah sekalian. Bahwa apa? Kalau orang sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Ya. Jadi kalau berharap masih ada harapan sama makhluk di situ sulit masih, ya. Nabi Yunus alaihissalam ketika itu berada di perut ikan. Apa yang beliau lakukan? Beliau cuma mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah serahkan sama Allah. Ya memang sudah ajal ya, sudah. Kalau masih hidup, ya alhamdulillah kan gitu. Itu. Maka Allah selamatkan. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah itu orang-orang yang sudah pasrahnya total sama Allah. Tapi bukan berarti nggak menempuh sebab ya. Tetap menempuh sebab. Nabi Musa alaihissalam pasrah sudah sama Allah. Di belakang ada Laut Merah, di depan ada Fir'aun dan pasukannya. Bani Israel putus asa. Ini kebalikannya. Apa kata Bani Israel? Matilah kita. Tapi Allah mengucapkan apa? Allah menjelaskan bahwa mereka mengucapkan inna lamudrakun. Kita udah dikepung. Bahasa kita, matilah kita. Itu ya. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Sekali-kali tidak. Allah yang akan selamatkan kita, kata Nabi Musa. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Pukul lautan itu dengan tongkat. Padahal pertanyaannya, bisa nggak tanpa Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut, laut terbelah? Bisa? Bisa. Tapi kenapa Allah harus perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkat? Padahal itu kan mustahil ya. Secara pikiran manusia, logika manusia. Masa sih tongkat bisa membelah Laut Merah? Nuklirnya negara maju saja dipakai. Nuklirnya NATO belum tentu kalau dibomin ke Laut Merah terbelah. Belum tentu. Padahal itu pakai nuklir ya nggak? Belum tentu Laut Merahnya kebelah kayak begitu. Ini pakai tongkat, coba bayangkan. Jawabannya karena Allah ingin manusia itu tetap ikhtiar sekecil apapun. Urusan hasil Allah gitu loh. Jadi jangan pernah kita bilang, alah, cuman kayak gitu doang. Alah, cuma jualan gini doang, kapan untungnya? Loh, kok bisa? Jangan ngeremehin ikhtiar. Tugas kita ikhtiar. Hasil siapa? Allah. Ya kalau kita meremehin ya, kita akan ngetawain Nabi Musa, ya enggak? Tongkat kok dipukulin kemana? Ke Laut Merah, tapi nyatanya terbelah. Ya kan? Karena apa? Yang penting kita ikhtiar. Hajar ya, ketika ditinggal ya dengan Ismail, beliau ngapain? Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, bangkit lagi, balik lagi Safa Marwah sampai ke Marwah 7 putaran. Menemukan air? Enggak. Udah jelas di tempat nggak ada airnya. Kenapa? Hajar harus berputar-putar sebanyak itu. Kenapa? Yang penting ada ikhtiar. Ternyata airnya bukan di Safa Marwah, tapi di dekat Ismail. Iya ya, tahu kayak gitu kenapa nggak diem aja di situ ya nggak? Kalau kita kan berpikirnya gitu, tahu gini ngapain gue capek-capek bolak-balik kan gitu ya? Kenapa nggak di situ aja kan gitu? Enggak, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita bergerak. Tujuan kita ikhtiar, harapan sama Allah. Dimanapun Allah berikan harapan dan pengkabulannya, ya terserah Allah di mana. Dan Hajar nggak pernah kecewa tuh, tadi dia udah bolak-balik Safa Marwah capek-capek gitu, kepanasan terik ya. Tahu-tahu air di sini, mending duduk di sini, enggak juga.
Beliau tetap bersyukur. Kenapa? Ikhtiar beliau nggak sia-sia, walaupun airnya di mana? Keluar di dekat Ismail kan gitu. Ini contohnya. Ya ini pertama ya. Jadi berharap kepada Allah akan menyebabkan doa cepat terkabul. Kemudian yang kedua, buah dari berharap kepada Allah adalah tidak dimurkai oleh Allah. Tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia ya. Kalau kita terus berharap sama manusia, risih juga manusia sama kita ya. Minta terus sama mereka risih. Ya tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa Allah itu marah ketika tidak diminta. Kemudian berikutnya buah dari berharap kepada Allah ya, yaitu Allah akan mudahkan untuk tercapai keinginan dan cita-citanya. Akan dimudahkan oleh Allah. Di sini ada pernyataan menarik dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan di salah satu kitab beliau, ada namanya Madarijus Salikin. Kata Ibnu Qayyim, wa kullama kana al-'abdu hasanadh dhanna billah hasanar raja'a lah sadiqut tawakkuli alaihi fa inna Allah la yukhayyibu amalah fihi al-battah fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin wa la yudayyi'u amala amil. Setiap hamba dia berprasangka kepada Allah ya, kemudian berharap hanya kepadanya, jujur dalam tawakal, Allah tidak akan menyia-nyiakan cita-citanya dan tujuannya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Yang penting kita apa? Punya harapan tinggi kepada Allah dan kita ikhtiar ya. Itu Allah kan nggak akan sia-siakan, tenang ya. Orang kafir saja yang punya harapan sama Allah dikabulkan ya. Kayak tadi awalnya kan ini orang ateis ya enggak? Dikabulkan kok ketika dia minta, kalau Tuhan ada, sembuhkan anak saya. Sembuh. Ya walaupun dia sudah itu masuk Islam ya istilahnya. Tapi kan dia ketika minta itu kan masih kafir ya. Dikabulkan enggak sama Allah? Orang kafir sih dikabulkan, masa orang mukmin tidak? Kan gitu. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan berharap kepada Allah membuat kita jadi lebih banyak mengingat Allah. Dan mengingat Allah sering kita ingatkan perkataan Imam Ibnu Aun, zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu obat, mengingat manusia itu penyakit. Kenapa orang trauma jemaah? Kenapa orang trauma? Kecewa, kenapa orang kecewa ibu-ibu? Nah itu, karena mengingat manusia. Ini saya kecewa sama bapak saya. Kenapa? Saya dididik begini keras. Ingat siapa? Bapaknya sih. Coba yang diingat Allah. Allah sudah mentakdirkan itu. Tujuannya apa? Allah ingin menguji aku. Aku diuji dengan bapakku. Ya. Ya orang mana sih nggak ada yang nggak diuji kan? Wong manusia di sekeliling kita semua ujian kok. Ya ujiannya dari siapapun, entah dari bapaknya, dari ibunya, dari temannya, dari saudaranya, omnya, dan seterusnya. Intinya ujian orang sekitar kita, ya enggak? Dari bosnya dan seterusnya. Ya, udah ini ujian dari Allah, terima saja. Allah ingin apa? Ujian ini mendapatkan pahala besar. Sudah, kan begitu. Tapi orang ketika mengingat-ingat terus, yang diingat-ingat manusia, kecewanya dia, ya. Ya, oh ingat suami, ya. Suami diingat-ingat gitu kan. Udah, apa namanya, kecewa gitu, bete ya. Ya. Tapi ya tetap aja masih mau bareng kan gitu. Tapi kadang-kadang ya kesel-kesel doang gitu ya. Ingat siapa lagi gitu kan, bikin trauma kan gitu kan. Mengingat manusia memang penyakit gitu kan. Ya. Ingat apa namanya anaknya gitu kan, harapannya begini-begini tapi kok ternyata anak saya jadi begini, marah, kecewa gitu kan. Kenapa? Berharap sama manusia. Mengingat manusia itu penyakit ya. Ya, ingat apa namanya teman dulu yang bully kita gitu kan. Ya, kesel kita ya, padahal teman kita udah nggak di mana, masih hidup apa enggak juga nggak tahu kan gitu. Tapi ingat kenangan itu, kesel lagi kita, ya tertrigger lagi untuk marah ya. Itu. Ini makanya jangan banyak mengingat manusia, tapi mengingat apa? Allah. Ya. Kemudian di sini sebagai pembahasan penutup ya, jamaah sekalian, nah ini penting banget ya, bahwa sebagai manusia sering kita itu mudah sakit hati ya. Itu gara-gara apa? Berharap sama manusia. Ya. Itu sering kita jadi sakit hati ya. Itu.
sering kita kemudian kecewa dan seterusnya. Ya. Makanya memang kalau kita berharap kepada manusia itu banyak sekali penyakitnya kan. Maka tadi sudah disebutkan mengingat manusia itu penyakit. Ya. Berharap pada manusia itu apa? Penyakit. Ya. Contoh misalkan kita berharap manusia itu selalu hadir, selalu responsif kepada kita, selalu mengerti kita. Ya itu. Saya kesel, saya udah berteman sama si A, kenapa nggak pernah ngerti perasaan saya? Kenapa nggak pernah responsif sama saya? Bukannya kita udah bertahun-tahun berteman. Sekali lagi, kenapa? Berharap. Kecewa. Ya dia juga punya perasaan, kita punya perasaan. Kita nggak bisa mengendalikan perasaan dia untuk cocok dengan perasaan kita kan gitu. Emang ada tombolnya Bapak Ibu? Tombol biar dia on sama kita bareng sehati, nggak bisa juga. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ya sudah, udah nggak sehati, ya sudah selesai. Mau apa lagi kan gitu. Kadang-kadang kita jadi mudah overthinking ya nggak? Ini saya kalau kayak begini nanti dapat omongan apa ya? Nah saya kalau nanti pakai baju kayak begini diomong nggak ya? Nah, pusing orang mikiri komentar orang terus ya nggak? Itu. Nanti saya kalau begini nanti begini terus jadi namanya overthinking kayak begitu tuh. Banyak kepikiran, apa-apa dipikir ya. Belum terjadi udah dipikirin. Ntar kalau saya mati anak saya nggak di sini, mana semuanya pada di luar pulau. Ya, belum mati udah tersiksa dulu gitu kan. Overthinking kan gitu. Overthinking apalagi gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba saya nggak punya dana pensiunan, nggak punya apalagi kalau orang bilang sekarang, nggak punya financial freedom gitu ya. Freedom, financial freedom katanya. Ya Allah, kalau nggak mencapai itu gimana nanti? Ya Allah, dipikirin. Iya. Pusing duluan kan gitu. Apalagi muncul lagi sedih gitu kan. Itu kecewa, ya, macam-macam lah. Overthinking ya. Anxiety gitu ya, sekarang cemas gitu ya. Kemana-mana. Itu kan harapan manusia gitu. Iya, sakit mental tuh banyak. Kayak tadi, karena kita tuh tadi hanya berharap kepada manusia, kemudian manusia mengecewakan kita. Ini. Nah, saat hidup kita juga terlalu diarahkan kepada perhatian manusia, ya, kita mudah tersinggung. Nah, ini yang mudah baperan itu. Kenapa mudah baperan? Karena pasti ingin dinilai oleh manusia, ya. Walaupun tingkatnya beda, ya. Tingkatnya. Baper ya penting. Siapa bilang nggak penting? Kalau nggak baper, nggak bawa perasaan, ya ibu nggak akan sayang sama anaknya kan gitu. Iya. Cuman baper ini beda. Jadi perasaannya itu terlalu gimana gitu. Dia ngerasa kayak diperhatikan orang. Padahal orang gak ada yang perhatiin dia. Sibuk sendiri-sendiri kok ngerasa. Itu. Siapa juga yang ngelihat dia orang sibuk sendiri-sendiri juga. Tapi dia merasa apa? Jadi pusat perhatiannya. Ada orang begitu. Maunya superior. Mau selalu jadi pusat perhatian gitu. Ya. Seolah-olah dia baca pikiran orang. Ini saya nanti, ini kayaknya orang pada senang semua sama saya. Ini orang pada, ini kayaknya orang segini, ini kayaknya benci semua sama saya. Gak ada yang mikiri kamu, gak ada. Itu pikiran kamu aja menciptakan sebuah apa? Fantasi bahwa orang itu lagi bicarain kamu, orang lagi memperhatikan kamu lagi viral gitu loh. Ya kalaupun benar viral ya paling hanya berapa lama orang juga ntar lagi lupa kan gitu. Orang kadang enggak, ini kejadian sudah 10 tahun yang lalu, kita ke tempat itu, kayak orang masih apa? Membicarakan kita, memperhatikan kita, kalau udah lupa juga kali orang sama kamu kan gitu. Nah, ini jamaah ini nggak bagus ya. Kayak gitu makanya mudah baperan gitu kan. Kadang-kadang nggak ada hal apa-apa yang membangkitkan tiba-tiba baper sendiri gitu ya. Maka ini sekali lagi ya, itu buah daripada seorang berharap dan bergantung kepada manusia, ingin validasi dari manusia. Ya validasi di sini yang kita maksud adalah ingin cari perhatian total dari manusia. Ya maka di sini sebagai penutup Nabi SAW mengingatkan kita, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nasi lam tasudda faqatah. Siapa yang ditimpa kesulitan lalu dia menurunkan atau mengadukan kebutuhannya kepada manusia, Allah tidak akan penuhi kebutuhannya. Iya. Bukan berarti kita nggak boleh minta bantuan, boleh. Minta bantuan sekali, 2 kali boleh, tapi hati kita tetap bersandarnya sama Allah. Iya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ada masalah apa, kemudian apa, diaduin ke semua orang. Ada orang modelnya begitu ya. Masalah dia sendiri, tapi se-RT tahu semua.
Dia kemana-mana dia ngadu, nih suami saya begini gitu ya. Dia adu lagi ke sana lagi, ini anak saya begini itu. Semua tahu tentang masalah dia. Itu nggak benar. Apalagi pakai sosmed, semua tahu masalahnya sekarang ya. Sekarang hampir nggak ada privasi di antara manusia. Kenapa? Semua sudah buka semua privasinya yang dia punya ke orang lain gitu kan. Ya, maka di sini Nabi mengingatkan orang yang dalam kondisi sulit kemudian dia sandarkan kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Sementara orang-orang yang punya kesulitan ya, kemudian dia bersandar kepada manusia, lam tasudda faqrah, maka yushikullahu lahu wa man anzalaha billah fayushikullahu lahu birizkin ajilin au ajil. Siapa yang menyandarkan kebutuhannya kepada Allah, Allah berikan rizki, baik dalam waktu cepat maupun tertunda ya. Intinya akan datang pertolongan dari Allah. Sementara kalau bersandar kepada manusia ya, pertolongan manusia itu nggak bisa diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini. Mungkin sebelum kita tutup barangkali dari jemaah ada yang mau ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Tentang berharap, gimana kalau misalnya dalam sebuah rumah tangga suami selalu harus harus diingatkan gitu loh. Harus apa Ibu? Harus diingatkan. Diingatkan. Oh iya. Kebutuhan anak A, B, C, D gitu. Sebenarnya kan harusnya ya idealnya beri gitu ya. Tapi ini kalau dalam satu rumah tangga ada yang seperti itu tuh bagaimana ya? Harapannya memang selalu kepada Allah, cuman kan teknisnya itu. Tapi lama-lama kan kalau minta terus juga nggak nyaman juga ya Ustaz. Mohon arahannya Ustaz, terima kasih. Iya. Ya memang pertama sebelum kita jawab bahwa inilah yang namanya ujian kehidupan ya. Sekali lagi ujian kehidupan pasti ada saja orang diuji, entah diuji dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya, atau yang lain. Salah satunya ini, ujian yang kadang-kadang ya bikin kita cukup nyesek gitu ya, terutama bagi kaum wanita ya, ujian suami yang kadang-kadang perhitungan, apalagi pelit gitu ya. Nah ini ujian ya. Dan ujian ini juga pernah dihadapi oleh para orang-orang soleh sebelum kita ya. Salah satunya ada seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Istrinya apa? Abu Sufyan. Nah, Hindun suatu ketika mengadu kepada Nabi bahwa Abu Sufyan ini pelit gitu ya. Langsung terus terang di depan Nabi gitu. Gimana ini? Aku harus memberikan nafkah kepada diriku sendiri dan kepada anakku. Boleh gak aku mengambil sebagian hartanya Abu Sufyan? Karena susah banget dia ngeluarin gitu loh. Kebetulan juga mungkin dia masih pegang sebagian hartanya gitu. Maka apa kata Nabi kepada Hindun? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Boleh kamu ambil untuk kebutuhanmu dan anakmu, tapi dengan sekedarnya saja. Sesuai kebutuhan saja. Bukan untuk bermewah-mewahan ya. Dengan cara yang ma'ruf. Ya. Nah, kemudian ada cara lagi nggak usah untuk mengingatkan suami gitu. Ya, selain daripada kita kadang boleh mengambil sebagian hartanya kalau memang diperlukan dan darurat, ya terus mengingatkan Ibu. Ingatkan mungkin dengan hadis Nabi. Misalkan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, kafa bil mar'i isman an yudayya man yakut. Ya, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia mengabaikan orang yang jadi tanggung jawab dia. Nah, ini kan istri, anak kan tanggung jawabnya abang misalkan ya. Ingatkan. Ya. Orang yang semacam ini akan dosa kalau dia menyia-nyiakan haknya. Kemudian juga perbaiki sisi komunikasi. Nah, mungkin kadang komunikasinya nggak nyambung. Sering sekali saya selalu ingatkan, ini bukan masalah sebagian orang, enggak, ini masalah kita semua, termasuk saya pribadi. Ya, saya juga bukan orang ahli dalam ketika menjadi suami. Enggak, ada banyak kekurangan. Masalah yang banyak menjadi problem kita suami istri itu komunikasi. Nah, coba bagaimana mengkomunikasikan dengan suami dan suami ini paham gitu loh.
Dan bagaimana istri tidak memaksa gitu ya. Seolah-olah suami ini diatur dan dipaksa. Namanya laki-laki itu pemimpin. Pemimpin biasanya nggak mau apa? Diatur-atur. Tapi kadang istri enggak. Begitu suami pendapatannya banyak, yang mau ngatur ekonomi siapa? Nah, ngaku kan? Saya nggak maksa loh, saya nggak bilang loh. Ibu yang bilang sendiri. Gitu. Kadang begitu, ya nggak? Nah, itulah yang kadang-kadang bikin apa? Konflik. Jadi harus ada komunikasi. Ingat, tetap yang namanya suami itu pemimpin. Istri itu ya membantu gitu ya. Tidak kemudian mau menguasai ya. Makanya nih kesempatan enggak. Nah, makanya di sini penting banget komunikasi ya. Misalkan contoh kalau mau berbicara ya jangan pas baru pulang kerja. Bang. Ya. Saya benar-benar kecewa Bang, kenapa? Belum apa-apa mungkin sudah saya benar-benar kecewa. Paling baru pulang kerja gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Belum apa-apa. Ya udah entar dulu deh, keluar lagi suaminya enggak? Kemana nggak jelas kan gitu. Ya keluar Bang, tunggu dulu. Saya belum ngomong ini. Enggak, udah dengar. Kenapa? Enggak pakai cara komunikasi. Mungkin kalau komunikasi bagus kita bisa belajar dari siapa? Kita belajar dari seorang yang hidup di masa Nabi yaitu ibunya Anas, Ummu Sulaim dengan suaminya, ya Abu Talha. Abu Talha dengan Ummu Sulaim itu punya anak-anaknya meninggal. Ummu Sulaim tahu ini Abu Talha lagi capek habis nemenin Nabi, habis tugas penting, ya. Maka ketika anaknya meninggal, ya langsung cepat diurus jenazahnya, langsung apa? Dikuburkan. Ketika datang suaminya, gimana kondisi anak kita? Lebih baik daripada sebelumnya. Ya benar kan, sudah meninggal kan? Lebih baik. Ya itu pintar komunikasi tuh, belajar dari Ummu Sulaim. Ya kemudian apa? Malamnya Ummu Sulaim berdandan, kemudian apa? Mengajak suaminya berhubungan. Paginya, ya baru disediakan makanan. Ya kan senang suaminya. Udah dilayani, diservis, paginya dikasih makanan. Wah, udah happy banget tuh udah. Baru kemudian dikasih informasi, Bang. Bahasa kita gitu ya. Kalau seandainya ada orang menitipkan titipannya kepada kita, kemudian orang itu mengambil lagi titipannya, kita marah nggak? Ya enggak lah, masa marah. Ya kan gitu. Ya, sekarang anak kita tuh punya siapa sih? Ya punya Allah dong kan gitu. Terus kalau Allah ambil gimana? Ya mau gimana lagi? Ya itulah anak kita sudah diambil sama Allah pemiliknya. Maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi yang awalnya ini mau marah nggak bisa ya nggak bisa marah. Sebenarnya kesel juga tuh kok nggak dikasih tahu gitu loh. Akhirnya datang sama Nabi. Nabi senyum dan mengatakan, apakah kalian berdua tadi melakukan hubungan? Iya, maka Nabi semoga dapat berkah dari situ. Allah ganti, ternyata dari situ punya anak. Anak-anaknya berkah, sama ada jadi ulama, ada yang jadi apa? Mujahid dan seterusnya. Nah itu. Di sini apa? Ini perlu komunikasi itu bagus, gitu loh. Mungkin coba kasih pemanasan, Bang. Misalkan saya mau bicara sesuatu, boleh nggak? Kapan bisa ya? Ya, kapan enaknya? Pas lagi apa? Nah, ini, gitu. Nah itu baru nanti kemudian ditanya dulu, misalkan, Bang, kalau ada orang gitu ya, nggak memperhatikan istri anaknya, ya, padahal dia beri tanggung jawabnya apa gitu ya. Kira-kira gimana tuh di hadapan Allah, Bang? Ya. Tugas suami itu apa sih gitu kan? Kalau boleh tahu Bang bisa dijelasin gitu kan. Coba kasih pertanyaan dong, biar dia jawab. Ya nafkahin dong, ya nafkahin gini. Nafkahin itu gimana sih yang benar gitu kan. Coba diskusi dong, jangan kita sok tahu. Harusnya Bang tuh begini, harusnya begini. Pret udah kan gitu. Maaf ya, mungkin kayak gitu akhirnya apa? Jadi maaf, kadang kayak gitu jadinya ya enggak. Belum apa-apa udah buyar, coba tanya dulu. Kasih pertanyaan gitu. Kayak tadi Ummu Sulaim kan cerdas. Ya enggak, ditanya dulu kira-kira kalau Allah titipannya ambil gimana sikap kita ya. Ini kalau ada suami kayak begini Bang, tau enggak ada suami di sana ya Bang ya. Itu anaknya Bang, kok enggak pernah dikasih, istrinya juga disia-siain Bang. Itu suami macam apa tuh Bang kira-kira kayak begitu? Suaminya ngerasa enggak? Enggak kepancing, enggak kepancing Sat. Ya itu cari cara lain berarti kan gitu. Cari cara lain untuk menyadarkan dia. Jadi intinya komunikasi. Pinter-pinterlah kita mencari cara ya. Kan ibu-ibu ya kan pinter lah sekarang ini kan. Kadang-kadang sering komunikasi sama ChatGPT kan gitu. Cari caranya gimana kalau begini-begini. Iya gak? Gitu. Ya makanya itu dipakai dong. Belum ChatGPT cuma untuk apa ya, coba walaupun nggak bersandar semua dari situ enggak. Tapi paling tidak kita tahu cara lah bagaimana mengatur komunikasi, karena sering sekali
seorang itu gagal menemui tujuan karena komunikasi. Makanya tadi kita belajar dari Ummu Sulaim dan Abu Talhah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini jamaah sekalian. Untuk itu kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.